Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk UAS mata kuliah Matematika Biologi yang diampu oleh Ibu Rara Sandi Winanda SPD MSc. Nah, sebelum mulai presentasi dari kelompok 5, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Desi, yang kedua ada Mia, dan saya sendiri Alvin. Selanjutnya ada Wanda, seterusnya ada Mela, dan terakhir ada Tia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai model matematika penyakit toksoplasmosis di berbagai ukuran populasi. Dan rancangan materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kajian teori, yang ketiga asumsi-asumsi yang diketahui, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Toxoplasma gondii. Toxoplasma adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii. Protozoa Toxoplasma gondii adalah hewan bersel satu yang hidup pada tubuh hewan dan manusia. Toxoplasma gondii pertama kali ditemukan pada binatang pengerat, Clenodactylus gondii, di suatu laboratorium di Tunisia dan pada seekor kelinci di suatu laboratorium Brazil pada tahun 1908. Toksoplasmosis biasanya ditularkan dari kucing atau anjing, tetapi penyakit ini juga dapat menyerang hewan lain seperti babi, sapi, domba, dan hewan peliharaan lainnya. Manusia dapat terkena infeksi melalui 3 cara, yaitu pertama lewat makanan seperti daging, buah, atau sayur yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Kedua lewat transfusi darah, dan ketiga lewat transplantasi organ tubuh. Seperti contohnya di Amerika Serikat, sekitar 225.000 kasus terinfeksi Toxoplasma gondii setiap tahunnya, yang mengakibatkan dalam sekitar 5.000 lawat inap, dan 750 kasus kematian, menjadikan Toxoplasma gondii sebagai penyebab paling umum ketiga pada kasus makanan yang fatal, dan kontak langsung dengan kucing yang terindikasi penyakit Toxoplasma di negara ini. Penyakit toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii. Protozoa Toxoplasma gondii adalah hewan bersel satu yang hidup pada tubuh hewan dan manusia. Toxoplasma gondii dapat ditularkan secara vertikal oleh takizoid yang diteruskan ke janin melalui plasenta, menurut LD Sibley 1992. Gejala yang ditimbulkan yaitu kejang, nyeri kepala, gangguan kesadaran, gangguan saraf kranial, batuk kering, sesak, nyeri dada, dan demam. Cara mencegah terjadinya penularan penyakit toksoplasmosis adalah menghindari makan daging setengah matang, mencuci semua sayuran, buah, dan lalapan dengan bersih. Usahakan pencucian menggunakan air yang mengalir. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut. Selanjutnya mengenai materi model matematika yang digunakan. Yang pertama, persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial ini merupakan bentuk dari persamaan yang memuat derivatif atau turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas suatu fungsi ini dinamakan dengan persamaan diferensial. Yang kedua yaitu titik ekuilibrium. Titik ekuilibrium merupakan titik tetap yang tidak berubah terhadap waktu. Misalkan, diberikan suatu sistem persamaan diferensial yang berbentuk dx dt sama dengan fx, y dan dy dt sama dengan gx, y. Jika suatu titik x0, y0 memenuhi persamaan fx0, y0 sama dengan 0 dan gx0, y0 sama dengan 0, maka titik x0, y0 ini disebut dengan titik tetap. Analisis kestabilan titik ekuilibrium ini dilakukan dengan matriks Jacobi. Berdasarkan nilai-nilai eigen dari matriks Jacobian, ditentukan untuk melihat kestabilan dari titik tetap sistem. Secara umum, kestabilan titik tetap mempunyai kriteria yaitu yang pertama, stabil.
Dikatakan stabil jika semua bagian real nilai eigen matriks JFX bernilai negatif atau lambda kecil dari 0. Dan yang kedua, tidak stabil. Dikatakan tidak stabil jika terdapat paling sedikit satu nilai eigen matriks JFX yang bagian realnya positif atau lambdanya besar dari 0. Selanjutnya yaitu nilai eigen. Definisi dari nilai eigen ini adalah jika A merupakan suatu matriks n dikali n, maka vektor tak 0x ini di dalam R pangkat n dinamakan vektor eigen dari A. Jika AX adalah kelipatan skalar dari X, maka diperoleh AX sama dengan lambda X. Materi selanjutnya yaitu mengenai matriks Jacobian, di mana definisi matriks Jacobian ini adalah JFX dalam bentuk matriks DOF1 DOX1 sampai dengan DOFN DOXN. Untuk menentukan nilai eigen dari matriks Jacobian ini bisa dilakukan dengan persamaan determinan lambda I dikurang J sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kriteria Routh-Hurwitz. Kriteria Routh-Hurwitz ini berfungsi untuk menganalisis titik tetap suatu sistem apabila nilai eigen persamaan pada matriks Jacobian sulit untuk dicari. Berdasarkan definisi diperoleh determinan matriks Jacobian yaitu J sama dengan matriks DOF1 DOX1 sampai dengan DOFK DOXK. Selanjutnya, bilangan reproduksi dasar, di mana bilangan reproduksi dasar ini merupakan ambang batas terjadinya penyebaran penyakit. Bilangan reproduksi dasar ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, jika R0-nya kecil dari 1, maka penyakit akan menghilang. Jika R0-nya sama dengan 1, maka penyakit akan menetap. Dan jika R0-nya besar dari 1, maka penyakit akan meningkat menjadi wabah. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang asumsi. Sebelum membentuk suatu model matematika penyakit toksoplasmosis di berbagai ukuran populasi, ada beberapa asumsi yang diketahui untuk dapat membentuk suatu model matematika pada permasalahan ini berdasarkan parameter serta variabel yang telah ditentukan. Nah, asumsi-asumsinya sebagai berikut. Yang pertama, bayi yang baru lahir dari ibu yang bukan terinfeksi aktif memiliki peluang rho untuk dilahirkan tanpa toksoplasmosis. Nah, di sini artinya bayi yang dikandung dan dilahirkan oleh ibu yang tidak terinfeksi aktif penyakit toksoplasmosis, dia memiliki peluang tidak terjangkit penyakit toksoplasmosis. Yang kedua, tingkat penularan bergantung pada penularan secara vertikal melalui ibu hamil terinfeksi aktif penyakit toksoplasmosis yang ditularkan kepada bayinya, dan penularan secara horizontal melalui memakan makanan mentah atau dimasak kurang matang yang mengandung ookista. Yang ketiga, kematian yang disebabkan oleh penyakit toksoplasmosis. Artinya, seseorang dapat memiliki peluang meninggal dunia akibat terjangkit penyakit toksoplasmosis. Dan yang keempat, semua anggota sepopulasi rentan memiliki peluang yang sama untuk terinfeksi penyakit toksoplasmosis. Yang kelima, pemberian obat-obatan atau penanganan kepada individu yang terinfeksi aktif. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai variabel. Nah, variabel di sini terdiri dari 3 komponen atau 3 kelas. Yang pertama, S terhadap T yaitu anggota populasi yang mungkin terinfeksi penyakit toksoplasmosis. Yang kedua, E terhadap T yaitu anggota populasi yang terinfeksi parasit toksoplasmosis baik asimptomatik maupun simptomatik. Dan yang ketiga, C terhadap T yaitu anggota populasi yang pernah terkena penyakit toksoplasmosis. Untuk parameternya sendiri terdiri dari 6, yaitu yang pertama mu sebagai angka kelahiran, yang kedua D sebagai tingkat kematian alami, yang ketiga beta sebagai tingkat transmisi, yang keempat rho sebagai kemungkinan dilahirkan tanpa penyakit toksoplasmosis, yang kelima gamma sebagai tingkat individu yang dikendalikan dengan penyakit toksoplasmosis, dan yang keenam epsilon sebagai tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit toksoplasmosis. Materi selanjutnya yaitu ketepatan analisis.
Dari asumsi serta parameter yang telah diketahui, maka dibentuk suatu diagram kompartemen yang terdiri dari 3 variabel yaitu S, E, dan C, seperti yang dapat dilihat pada slide. Dari diagram kompartemen sebelumnya dapat dibentuk suatu model matematika. Yang pertama, laju perubahan populasi rentan terkena penyakit toksoplasmosis akan bertambah karena adanya kelahiran pada populasi dengan peluang kelahiran tanpa terkena penyakit toksoplasmosis sebesar rho dengan laju kelahiran sebesar mu, dan akan berkurang karena terjadinya kematian secara alami pada populasi rentan dengan laju kematian sebesar D, dan juga akan berkurang karena populasi rentan terkena penyakit toksoplasmosis bertransisi menjadi populasi terinfeksi dengan laju transmisi sebesar beta, sehingga diperolehlah bentuk model seperti pada persamaan pertama. Yang selanjutnya, laju perubahan populasi terinfeksi akan bertambah karena masuknya populasi rentan menjadi populasi terinfeksi laju transisi sebesar beta dan bertambah dari populasi kelahiran dengan laju kelahiran sebesar mu, dan akan berkurang karena kematian pada populasi terinfeksi dengan laju kematian sebesar epsilon, serta kematian populasi terinfeksi secara alami dengan laju kematian sebesar D, dan juga akan berkurang karena populasi yang terinfeksi akan bertransisi menjadi populasi terkontrol dengan laju transisi sebesar lambda, sehingga diperolehlah bentuk persamaan model populasi terinfeksi seperti pada persamaan kedua. Yang selanjutnya, laju populasi terkontrol akan bertambah karena masuknya populasi terinfeksi menjadi populasi terkontrol dengan laju transisi sebesar lambda, dan akan berkurang karena kematian pada populasi terkontrol dengan laju kematian sebesar D, sehingga diperolehlah model seperti pada persamaan 3. Dengan jumlah S ditambah E ditambah C sama dengan N. Dengan menyederhanakan notasi, maka kita misalkan variabel S sama dengan S per N, E sama dengan E per N, dan C sama dengan C per N. Sehingga model persamaan 1, 2, dan 3 menjadi yang pertama itu ST sama dengan rho mu dikurang S dikali mu ditambah beta dikurang epsilon E. Sedangkan ET sama dengan beta S ditambah mu dikali 1 dikurang rho dikurang E dikali lambda tambah mu ditambah epsilon dikurang epsilon E. Sedangkan CT sama dengan lambda E dikurang C dikali mu dikurang epsilon E. Yang selanjutnya itu titik kestabilan. Titik kestabilan terjadi pada saat turunan S terhadap T, turunan E terhadap T, dan turunan C terhadap T sama dengan 0,0,0. Sistem persamaan diferensial memiliki dua titik kestabilan, yaitu titik kestabilan bebas penyakit yang dinotasikan dengan P0 dan titik kestabilan endemik yang dinotasikan dengan P1. Dari model matematika toksoplasmosis diperoleh titik bebas penyakitnya atau P0 sama dengan rho mu per mu ditambah beta, 0,0. Sedangkan titik tetap endemiknya yaitu P1 sama dengan S bintang, E bintang, C bintang, di mana S bintang, E bintang, dan C bintangnya bernilai seperti pada tampilan di layar. Selanjutnya, titik kestabilan tetap. Untuk menentukan kestabilan titik tetap model ditentukan dengan cara mencari nilai eigennya dari matriks Jacobi, seperti pada slide. Titik kestabilan yang pertama yaitu titik kestabilan bebas penyakit.
Dari matriks Jacobi diperoleh J sama dengan matriks negatif mu ditambah beta dikurang epsilon E, S epsilon, 0, beta, negatif gamma ditambah mu ditambah epsilon, ditambah 2 epsilon E, 0, 0, gamma ditambah CE, negatif mu dikurang epsilon E. Maka matriks Jacobi di titik tetap P0 sama dengan rho mu per mu tambah beta 0,0 adalah JP0 sama dengan matriks negatif mu ditambah beta rho mu epsilon per mu ditambah beta 0 beta negatif gamma ditambah mu ditambah epsilon 0 0 gamma negatif mu. Titik tetap P0 dikatakan stabil jika semua nilai eigen dari matriks Jacobi bernilai negatif. Dengan menggunakan linearisasi, maka diperoleh determinan lambda I dikurang JP0 sama dengan 0. Diperoleh persamaan karakteristik sebagai berikut. Lambda ditambah mu ditambah beta kali lambda ditambah gamma ditambah mu ditambah epsilon dikali lambda ditambah mu sama dengan 0. Maka diperoleh nilai eigennya yaitu yang pertama negatif mu dikurang beta, yang kedua negatif gamma dikurang mu dikurang beta dikurang epsilon, yang terakhir yaitu negatif mu. Karena semua nilai eigennya negatif, maka titik equilibriumnya stabil asimtotik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kestabilan titik tetap endemik. Dari matriks Jacobi diperoleh persamaan sebagai berikut. Maka matriks Jacobi di titik tetap P1 sama dengan S bintang, E bintang, C bintang adalah sebagai berikut. Titik tetap P1 dikatakan stabil jika semua nilai eigen dari matriks Jacobi bernilai negatif. Dengan menggunakan linearisasi, maka diperoleh determinan lambda I dikurang J P1 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut diperoleh persamaan karakteristik sebagai berikut. Sehingga didapatkan persamaan karakteristiknya yaitu A1 lambda pangkat 3 ditambah A2 lambda pangkat 2 ditambah A3 lambda ditambah A4 sama dengan 0. Langkah selanjutnya mencari analisis kestabilan dengan menggunakan kriteria Ron-Hurwitz yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A1 lebih besar dari 0, A2 lebih besar dari 0, A3 lebih besar dari 0, A1 dikali A2 lebih besar dari A3. Syarat-syarat kestabilan Ron-Hurwitz terpenuhi, di mana koefisien bernilai positif dan dengan kata lain nilai dari persamaan karakteristik bernilai negatif, dan dapat disimpulkan bahwa titik kesetimbangan stabil asimtotik. Selanjutnya, bilangan reproduksi. Menentukan bilangan reproduksi dasar menggunakan metode next generation matrix dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan vektor X, Y, Z yaitu vektor subpopulasi tidak terinfeksi, vektor subpopulasi laten, dan vektor subpopulasi yang terjangkit dan menularkan. Yang kedua, mendefinisikan fungsi f, g, dan h. Definisi dari fungsi f, g, dan h yaitu sebagai berikut. Yang ketiga, mencari titik equilibrium bebas penyakit S, 0,0 ya, sama dengan rho mu per mu tambah beta, 0,0. Selanjutnya, turunkan H terhadap Z. Menentukan M dan D. A sama dengan M kurang D. Dipilih M sama dengan minus gamma dan D sama dengan mu ditambah epsilon. Selanjutnya mencari D inverse, sehingga diperoleh D inverse sama dengan 1 per mu tambah epsilon. Sehingga diperoleh R0 sama dengan M D inverse sama dengan minus gamma per mu tambah epsilon. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan.
Kesimpulan yang didapat adalah model matematika penyebaran penyakit toksoplasmosis berbentuk sistem persamaan non-linier yang terdiri dari 3 persamaan, sehingga diperoleh hasil analisis model matematika. Diperoleh 2 titik tetap, yaitu titik tetap bebas penyakit toksoplasmosis yang bersifat stabil dan titik tetap penyakit endemik yang bersifat asimptotik lokal. Untuk interpretasi dari hasil analisis model matematika penyebaran penyakit toksoplasmosis dipengaruhi oleh penularan horizontal, pengaruh sistem imun, dan penanganan atau pemberian obat-obatan terhadap penyakit toksoplasmosis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.